alhamdulillah, dan Pak Ketua dari Tangsel nih tadi sudah bisa hadir, dan juga calon nih pengantin ya Pak Johnson. Jadi tadi suruh dijaga dulu jadi alhamdulillah semua. Saya terima kasih sekali dengan kehadiran Bapak Ibu semua. Tanpa Bapak Ibu ya mungkin nggak bisa ada acara ini. Saya lihat masuk di grup ya, hampir Bapak datang. Alhamdulillah bisa hadir, ini pilihan semua ini. Kalau nggak dipilih nggak hadir ya. Allah yang memilihnya untuk hadir. Dan Pak Haji Husni juga wazir ya, dan lain sebagainya banyaklah. Saya sudah satu-satu habis waktunya. Semua yang hadir dan tentunya insyaallah soleh dan soleh. Pertama saya sekali lagi ucapkan banyak terima kasih semuanya, terutama panitia ya yang ditori oleh Bapak Ustaz Sahroni. Alhamdulillah ya, berjibaku ini perjuangannya sampai kehujanan kemalaman ya. Subhanallah, masyaallah. Terima kasih Pak Ketua ya, panitia, ketua panitia. Dan juga Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan saja ya, tugas kita bukan hanya mengajar saja ya. Jadi jangan wah saya udah ngajar udah gitu. Saya sampaikan di grup sertifikasi. Terima kasih sambutan yang telah disampaikan oleh Pengas PAI Kecamatan Pamulang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadikan yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, selanjutnya laporan pertanggungjawaban pengurus lama yang akan disampaikan oleh Bapak Andriana SPDI. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kasubag Kemenang Kota Tangerang Selatan yang saat ini sedang di jalan, insyaallah saat lagi beliau akan bersama kita pada siang hari ini. Bapak pengawas kita yang sangat luar biasa, Bapak Ilyas, kemudian yang juga sangat paling berjasa dalam hidup kita sebagai guru PAI, Pak Joko. Alhamdulillah, terima kasih Pak Joko sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Gak boleh buat. Kemudian Bapak Ketua KPI PAI Tangsel pada hari ini itu cuma ikut-ikutan. Kalau ada undangan rapat ya saya datang. Cuma ikut-ikutan, anak bawang dulu. Namun seiring berjalannya waktu, ya karena mungkin karena sering muncul ya, gitu. Diajak sama Pak Saroni jadi dalam kepanitiaan, gitu ya, sama acara-acara. Tidak apa. Awalnya sih saya kepedean gitu, wah saya diajak ini karena potensi saya. Awalnya begitu, awalnya kepedean, ternyata bukan karena potensi saya, tapi karena nggak ada orang. Awalnya kepedean aja, wih, karena potensi saya nih. Termasuk ketika saya menjabat sebagai ketua KKI pun itu bukan karena potensi saya sebenarnya, itu juga tidak sengaja sebenarnya. Kalau bapak-bapak ingat mungkin pada saat itu di tahun 2020 bulan Desember ya, hari Kamis enggak salah, terjerumusnya saya. Karena konsep awalnya nggak begitu, konsep awalnya saya hanya sebagai pemandu pemilihan gitu, MC. Malah jadi ketua KKI. Dan ternyata besar juga pengeluarannya. Dan pada saat itu ketika dilantik juga saya tidak terpikir akan terbantu dengan uang Bapak Ibu sekalian untuk ada kegiatan-kegiatan. Karena pada saat itu kita cuma punya modal 2 jutaan, ya 2 juta maksudnya. Nah, kepikir 2 juta untuk ada kegiatan apa gitu ya. Tapi alhamdulillah
Berkat keikhlasan, keridhaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama yang sudah sertifikasi baik PNS maupun non PNS, KPGPI bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan secara sekilas di awal. Nah, selama 3 tahun kegiatan-kegiatan kita laksanakan itu memakan biaya sebesar Rp83.789.000. Nah, itu uangnya mana sih ya? Kembali ke bapak-bapak sekalian ya. Seperti kita kumpul ke sini, kita kumpul di sini, ada snacknya, ada makannya. Nah, itu dari uang bapak-bapak sekalian, bukan uang saya. Karena saya belum sertifikasi. Ini bukan curhat. Ya. Sehingga saldo yang ada hingga saat ini dari kas KGPI Kecamatan Tamulang berjumlah Rp2.014.000. Pak Johnson, ini modal Bapak. Saya tidak ingin Bapak memiliki modal lebih besar dari saya. Mudah-mudahan dari sini bisa berkembang KGPI di Kecamatan Tamulang lebih kompak lagi dan lebih maju lagi pastinya. Ini Pak Kasubag sudah hadir, saya sebentar macet. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat Pak Johnson. Ini saya kenal karena dia PPG di Bat 1 ya. Dan alhamdulillah sudah lulus. Dan kemarin saya ukur-ukur bareng-bareng ada 20 orang. Ayo bukan mau cepet cair kok enggak. Enggak tahu loh yang lain, kalau saya yang penting nyair orang itu senang bagi saya. Suatu kebanggaan bagi saya buat orang bisa tersenyum itu nomor 1. Kalau sudah cair dan ini kayaknya lega. Jadi alhamdulillah ada 20 orang kemarin, tinggal 1 orang ya. Dua orang, dua Tika sama Pak Misa. Dua Tika karena namanya ingat nih Bapak Ibu, jangan gonta-ganti nama yang ada di siaga karena sangat pengaruh sekali kepada sistem, terutama nama yang ada di bank. Kalau bisa bank yang ada di siaga itu jangan ganti-ganti kecuali ada instruksi dari kami. Kalau ganti nanti efeknya jika non PNS itu jika ada bantuan hilang. Karena ada beberapa orang kemarin memasukkan dapat insentif nih, salah satu guru sampai detik ini nggak bisa cair. Karena Pak pada saat dimasukkan di BSI, dia BSI, cuma BSI-nya adalah rekening anaknya. Pada saat dicairkan kan nama anaknya. Pada saat mau diambil ya nggak bisa. Nama ibunya yang disiaga di rekening nama anaknya. Terus dia mengadakan perubahan bukan rekening, tapi telat pada saat dipusatkan yang dikirim duitnya di rekening anaknya. Sedangkan anaknya mau ambil itu kan dia bukan guru. Akhirnya menjadi sia-sia. Ternyata diperpanjang sampai kita perpanjang sampai posisi perpanjang sampai sini nggak bisa. Itu salah satu kerugian. Yang kedua, siaga mau sudah dibuka, Bapak Ibu segera upload atau diaktifkan, terutama Bapak Ibu yang safety. Kemarin alhamdulillah kita di awal pencairan di bulan di awal langsung bisa cair barang duluan yang non PNS. PNS-nya ada tertunda. Biasanya yang cepat di PNS-nya ini non PNS-nya. Ini kenapa? Karena Bapak Ibu cepat prosesnya. Ini juga sama. Jadi kalau Bapak Ibu cepat menyelesaikan, kami juga cepat mengajukan. Kemudian di siaga juga ada fitur baru, bukan fitur baru. Artinya itu saat kita buka muncullah data-data yang perlu dilihat. Kalau nggak ada perubahan ya oke aja. Kalau jadi akan muncul setiap kita buka akan muncul. Fungsinya itu kasih tahu datanya benar kok kagak. Kalau memang benar ya sudah langsung abaikan. Kalau memang ada kesalahan benerin. Tapi kan sekali lagi jangan pernah mengubah-ubah tentang rekening. Saat ini yang non PNS masih PJB. Kalau yang PNS sudah harus berganti dengan BSI. Segera, karena
saya sudah mengajukan datanya ke KPPN. Kemudian untuk non PNS yang belum serti itu akan segera mendapatkan insentif. Sampai kepada guru-guru yang belum mendaftarkan, Pak, kalau aktif mau ya cepat. Tapi yang belum mendaftarkan segera daftar. Kenapa? Saya pengennya semua guru PI yang ada di Tangsel ini semuanya dapat. Karena sayang sekali kemarin itu sebenarnya kuotanya 3.000 orang untuk insentif. Tapi sayangnya hampir 50% guru-guru PI di Tangsel ini malas buka siaga, akhirnya nggak dapat. Saya disalahin, kok saya nggak dapat ya Pak? Orang yang ngaktifin enggak, bahasa saya mah selalu mengusulkan. Tidak ada yang justru saya itu pengennya semuanya dapat. Makanya saya ngomong dari awal, yuk teman-teman yang mengenal nggak harus kewajiban 24 jam atau dia tidak harus ngajarnya sampai 24 jam, cukup 2 jam, 3 jam atau dia mulok BTI, nggak apa-apa. Daftar, siapa tahu nanti akan mendapatkan jadwal yang lain, akhirnya mendapatkan 24 jam saat sertifikasi. Jadi sertifikasi itu kalau mau PPG bukan 24 jamnya, tapi dia sudah ngajar sebagai guru PAI. Nah kalau mau nyailin wajib 24 jam. Kalau belum serti nggak harus 24 jam. SK-nya siapa? SK yayasan. Kalau sekolah sekarang saat ini sekolah kayaknya nggak bisa ngeluarin SK negeri ya, karena sudah nggak ada lagi, adanya P3K. Kemudian Bapak Ibu yang sudah P3K, yang non PNS terus sudah P3K, tapi PAI sudah daftar di siaga. Ini yang akan disampaikan oleh Ketua KKG PAI Tangsel, Bapak Januari MPD. Padanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, dan kami hormati orang tua kita bersama, Bapak PRT, Kasih, Hafiz, itu Bapak Asupan kita, Bapak Asep, kata Ibu apa? Ibu Bapak Cantik di KKG Tangsel sebagai pengurus itu jadikan sebagai narasumber. Sekarang kita sudah punya banyak narasumber, termasuk pasangan dapur. Situ Pak yang sudah di luar biasa, apa luar biasa itu saya katakan. Ya mungkin itu aja yang kami sampaikan. Insya Allah untuk program-program berikutnya dari KKG PAI Tangsel kita akan sinergikan dengan kecamatan-kecamatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pelantikan atau pengurus baru yang akan dilantik Bapak Dr. Asep Aziz Nasir MPD, dan akan kami panggil ketua beserta pengurusnya. Yang pertama, Ketua Bapak Johnson Haryanto SPD, SPDI. Yang menghadap ke depan. Selanjutnya, Sekretaris 1 Bapak Muzakir MPD. Bendahara Bapak Muhammad Robi SPDI. Banyak duitnya nih. Bendahara selanjutnya Punya restoran. Bidang Peningkatan Mutu Kurikulum Koordinator 1
Bapak Ustadz Nur Khazin MPDI. Ibu Suratmi SAG, Bapak Syarif Hidayat SAG, Bapak Iwan Setiawan SPD, Ibu Dr. Handa Umi Sa'ida. 2. Bidang Pengembangan SDM, Koordinator Dr. Handa Syuhada. Anggota Bapak Arif Rahman SPD, Komanya SAG, Muhammad Abdul Qahar SPDI, Mas Mufa SAG, dan Nur Ali SAG. 3. Bidang Keagamaan, Koordinator Bapak Andriana SPDI, anggota Bangga SPDI, Mulyadi SPDI, Mulyati SPDI, Fatah Abdul Fatah SPDI, Muhammad SAG MM, Haji Ahmad Mujib MPDI. 4. Bidang Humas dan Kerjasama, Koordinator Bapak Ustadz Fahroni MPD, anggota Abdullah SPDI, Ali Hidayat SPDI, Rojali SPDI, Muhammad Syihabuddin SPDI, Yunida Mutmainah SPDI. Demikian nama-nama yang telah kami panggil untuk diberi pelatihan. Kepada Bapak Dr. Asep Aziz SPD, kami Bisa sana Pak. Bisa sana dikit. Terus. Ya. Ada samping enggak? Aku di sini. Di samping. Oh, enggak apa-apa. Ini ya. Nanti dari depan belakang ya. Foto nanti ya. Biar Pak Kasubag juga ada ini dari sana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saudara dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan, saya akan menanyakan kepada saudara selaku pengurus KKG PAI Kecamatan Pamulang masa bakti 2023 hingga 2026 tentang kesiapan dan kesanggupan. Apakah saudara siap untuk dilantik menjadi pengurus KKG PAI Kecamatan Pamulang masa bakti 2023-2021? 1. Akan melaksanakan kewajiban saya sebagai pengurus KKG PAI Kecamatan Pamulang masa bakti 2023-2026. 2. Akan senantiasa berusaha meluangkan waktu untuk kemajuan KKG PAI Kecamatan Pamulang. 3. Akan senantiasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sanjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada para hadirin yang kami hormati, Al-Mukarram pimpinan kita Bapak Kasih, Bapak PLT Kasih Pakis, yang beliau adalah Kasubag PO Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Asep Aziz Nasir MPD. Alhamdulillah saya bisa berkenalan dengan beliau, baru pertama ketemu dengan beliau ya. Kemudian Bapak Pengawas Bapak Ilyas MPD ya, senantiasa hadir untuk kita di Pamulang sebentar. Kemudian Bapak Joko Sotoko ya, beliau ini pengawal data Tangsel gitu ya. Ini kita warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah, itulah ucapan syukur, kalimat yang utama yang tidak ada pilihan kalimat lain, kalimat terbaik. Kita minta, tidak diminta Allah terus berikan nikmat pada kita, maka ucapan yang paling indah dan mulia adalah bersyukur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati keluarga besar KKG PAI Pamulang, mudah-mudahan terus diberikan semangat berkreasi yang baru saja dilantik. Ini langsung dari pohonnya matang, karena baru kali ini Kasubag melantik KKG. Hormati rekan-rekan staf Wakil Pengawas dan juga yang hadir hari ini, yang mungkin tidak saya sebutkan, saya hormati. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Bapak Ibu hadirin sekalian, sedikit aja saya sampaikan. Kalau bicara PAI, maka makhluk yang satu ini tidak aneh di mata saya, karena saya menjadi pejabat pertama kali dilantik itu adalah sebagai kepala seksi PAI di Provinsi Banten, menangani guru PAI se-Banten. Saya tidak pernah bisa untuk bertemu seluruh guru PAI, baik dasar maupun menengah. Dan saya kebetulannya, bukan kebetulan sebetulnya, sudah Allah takdirkan menjadi guru PAI tingkat dasar. Pas banget dengan kakak ya. Saya tapi hanya 1 tahun 7 bulan. Setelah itu saya menjadi kepala seksi pondok pesantren di Kabupaten Tangerang. Juga nggak nyampe 2 tahun. Akhirnya saya dipromosikan dan hijrah ke tempat rekam jejak pertama saya, pernah menjadi guru di SD Serpong, dan saya atas takdir Allah menjadi Kasubag TU di Kemenang Tangsel sejak tahun 2020. Jadi ini tahun ketiga. Dan setiap saya bicara dengan guru, bergetar hati saya, karena guru itu adalah profesi yang terlalu lama saya hidup. Saya cinta pada profesi guru, itu luar biasa kecintaan saya. Saya mengajar pertama kali itu di Serang, honorer, di SD Serpong juga honorer. Lalu saya mengajar ke Islamic Village, di SMP, di SMA, sampai saya jadi PNS ketika saya masih mengajar. Walaupun saya memang bukan guru PAI, saya guru bahasa Indonesia. Itulah yang menyebabkan Kasubag TU menyelesaikan S3 ini di bidang pendidikan. Ini bukti bahwa saya begitu cintanya terhadap pendidikan, dan saya tidak bersalah-salah. Maka dari itu, selama di Tangsel, kalau saya itu orang yang mengundang saya di
bicara atas nama Konsultan TU dengan yang bicara tentang pakar pendidikan itu lebih banyak yang mengundang saya sebagai pendidik. Dan saya melakukannya senang sekali. Buku saya belum terbit. Ada satu buku yang saya ciptakan untuk pegangan para guru, bahwa guru itu harus bercahaya, bersih, cakap, harum, dan yakin. Bercahaya. Kali ini saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu. Sebagai tanda cinta dan begitu indahnya profesi guru dan sekedar mengingatkan, KKG, kelompok kerja guru, itu adalah sekumpulan. Tetapi saya tahu ada sebagian orang yang merasa tidak perlu masuk KKG. Dia asik saja dengan dirinya sendiri. Dianggapnya tidak perlu. Padahal berkumpul dengan orang-orang baik itu kita menjadi saling mengingatkan tentang kebaikan itu sendiri. Karena terkadang kita tahu sesuatu itu, tetapi kita melakukan kekeliruan itu. Tetapi ada teman kita yang mengingatkan. Itulah manfaatnya kita berkumpul dengan orang-orang baik. Saya analogikan begini. Ada seorang tukang kayu yang sudah bekerja begitu lama, suatu hari dia jenuh dengan pekerjaannya. Lalu dia ngomong kepada majikannya bahwa dia mau berhenti menjadi seorang tukang kayu yang membuat dia sudah jenuh. Oleh sang majikan, baik, kalau kamu mau berhenti, tolong buatkan satu rumah buat saya dulu. Tanahnya ada di samping dekat rumah saya. Silakan sebelah mana pilih. Kayunya semua juga ada, pilih. Buatkan saya rumah. Kata si tukang kayu, loh, orang mau berhenti kok suruh bikin rumah lagi. Kesel ya. Tapi karena itu syaratnya, ya udahlah, yang terakhir. Cuma biar cepat saya pilih tanahnya, luas tanahnya nggak terlalu luas, kecil aja gitu. Kalau rumah sekarang tuh mungkin rumah tipe terkecil tuh berapa? Ada yang 50 atau 60 meter persegi. 60. Tipe 21 ya. Kayunya dia pilih sembarang aja, nggak dia teliti lagi. Yang borok, yang kurang bagus, dia pilih. Yang penting cepat berdiri. Tidak lama berdiri rumah. Lalu dibuatkan kuncinya dan kuncinya diserahkan kepada majikan. Tuan, ini rumah sudah jadi, berarti saya berhenti menjadi tukang kayu. Tukang kayu itu berarti ahli dia dalam berkayu, tapi dia jenuh. Lalu diterima kunci itu oleh majikan dan majikannya bilang, saya terima kuncinya, tetapi saya serahkan lagi Pak. Ambil rumah itu Tuhan. Apa kata si tukang kayu? Ya Allah, andaikan saya tahu rumah itu buat saya pilih tanah yang paling luas, saya pilih kayu yang paling bagus. Saya tidak tahu apa makna yang bisa kita ambil. Itulah takdir, rahasia Allah. Dan sekarang kita sedang mencari tanah itu. Kita sedang mencari kayu-kayu. Kita harus mencari tanah yang luas. Kita harus mencari kayu terbaik agar kelak Allah bangunkan itu di surga. Jangan sampai, ini pesan saya yang paling sekali mendalam, umur yang menempel pada kita, waktu kebaikan yang keluar dari mulut kita hanya menjadi dosa, membuli, hilang, tak berpahala sedikit pun. Karena kebaikan kita pamerkan kepada orang. Apa yang kita lakukan selalu ingin dilihat orang. Hal-hal yang berbau materi jadikan proyek target kerja kita. Nauzubillah. Jadi bagaimana caranya kita sadar diri sebagai orang yang ingin menebarkan kebaikan dengan besar-besar tulisan penuh
pendidik, guru, pendidik agama Islam yang jerih payahnya jika menciptakan anak didik yang baik hanya dihargai, oh ya pantaslah emang itu guru PKI. Kalau anak baik pasti yang diagungkan, yang disokongan adalah ya siapa dulu orang tuanya, tidak disebut guru PKI. Tapi sekali saja anak didik kita melanggar aturan, yang paling disalahkan siapa guru agamanya. Tetapi itu yang kita hadapi. Lalu apa kita ikhlas, rela. Orang yang rela, orang yang ikhlas, Bapak Ibu, bahagia luar biasa. Saya sudah merasakan itu. Saya mengatakan kepada anak, saya bilangnya ya, guru adalah saya, pengguru, penyuluh semua. Kasubat Tewu itu ibu, ayahnya adalah kepala kantor. Maka saya harus menyiapkan bahu saya, dan saya tetap berdiri untuk mendengar seluruh keluh kesah orang. Saya tidak bisa memberikan solusi yang terbaik mungkin, tetapi paling tidak saya siap mendengarkan setiap keluhan yang ada. Karena sebaik-baiknya kita ketika tidak memberikan solusi, paling tidak kita mau mendengarkan. Jangan sampai orang berkeluh kesah, kalau dikasih solusi, didengarin aja gak mau. Bapak Ibu, tidak ada satupun transaksi di meja saya, di meja Kasubat Tewu yang berhaluan materi. Karena saya guru. Ini apa ya? Pada masa ini adalah yang kita lakukan, saya ingin mengingatkan. Sudahlah kata-kata ASN, kata-kata non ASN, jangan selalu terlalu numpuk dalam benak kita. Yang harus kita lakukan saat ini, ayo kita cari tanah terbaik. Kita bangun rumah kita. Kita cari kayu yang terbaik. Dengan cara apa? Mengajar. Ada sebuah semangat keikhlasan yang luar biasa. Yang lain berupa materi, itu adalah uang muka sedikit presentasinya, tapi kita punya target, ada kebaikan, ada hidup yang lebih langgeng lagi harus kita persiapkan lebih penting. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan begini karena saya begitu sampai hari ini masih menemukan kesedihan yang luar biasa karena guru PAI belum semuanya bisa mendapatkan tunjangan sebagaimana mestinya. Tidak semua kesulitan juga untuk mendapatkan predikat guru bersertifikasi. Tetapi akankah kita habiskan waktu kita untuk memikirkan hal-hal itu? Lebih baik kita menikmati, kita optimalkan takdir kita, karena sesuatu apapun yang menimpa diri kita tidak ada yang kebetulan. Itu alasan. Ketika kita jalan, kan, tiba-tiba ada buah jamu jatuh ke kepala, atau ada ranting, atau ada kerikil. Loh, kenapa di sekian banyak kepala, kok kepala saya? Itu kalau tidak kitanya muhasabah ini, koreksi ini tidak akan terjawab. Jadi yang ingin saya katakan, nikmati proses keberadaan Bapak Ibu semua. Kepada pengurus yang sudah dilantik, jangan hanya ada namanya, tidak ada kerjanya. Kita harus malu terhadap Allah yang sudah menakdirkan diri kita, berikan makna. Yang paling penting adalah ingat kata legacy. Legacy itu adalah bagaimana caranya kita tinggalkan sesuatu yang baik ketika kita tidak ada orang mengenang kebaikan itu. Jangan hanya menjadi orang yang ada, tidak adanya tidak menjadi perhitungan. Jadilah orang seperti orang pembuat kue yang lezat sekali. Itulah kualitas seseorang. Jika dia membuat kue yang lezat, sekalipun dia jual di perkampungan yang harus begitu jauh, pasti orang akan cari. Tapi
kalau menjadi pribadi atau pembuat kue yang tidak enak, dia jual di pinggir jalan dengan promosi besar-besaran. Kalau kuenya tidak enak, orang tidak akan membeli. Itu kualitas orang. Kalau kita bekerja baik, jangan lihat posisi sebagai ketua, wakil, jangan. Pribadi itu yang berharga. Maka lebih baik jadi kepala ikan teri daripada menjadi ekor ikan kakap. Gitu. Jadi maknai diri kita. Semoga guru PAI punya peranan yang bagus. Saya bangga mendapatkan laporan guru PAI yang menjadi kepala sekolah yang luar biasa perannya di sekolah. Itu berarti kan berhasil perannya membuat warna gitu di sekolah. Ini menjadi luar biasa. Dan pesan terakhir terutama kepada pengurus adalah saya ingin sekali kalau berkaitan dengan kegiatan anggaran itu memang selalu minim. Saya tanya juga Pak Joko apa itu memang keuangan dipakis untuk kegiatan. Dan saya ingat betul waktu kami juga KKG itu punya dapat bantuan 1 tahun sekali itu 30 juta. 30 juta itu harus dibagikan begitu banyak KKG sebanten. Berapa perak itu dibagikan? Sama KKG, MGNP semua dapat rata 30 juta. Kalau 30 juta dibagi ke 8 kabupaten kota, berapa? Kabupaten kota dibagi lagi ke KKG kecamatan, Masya Allah. Ya, jadi coba out of the box, lari dari sesuatu yang berkaitan dengan DIPA, ciptakan sesuatu. Kalau ada kemauan itu modal yang paling besar. Cari solusinya seperti apa, cari sesuatunya seperti apa, pendukungnya seperti apa. Adakan kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan PAI. Saya kira mungkin minim kalau hanya nunggu kegiatan dari Kandil atau dari Busa. Ya, buat sesuatu, jangan biarkan waktu berlalu tanpa kita membuat sebuah karya ataupun inovasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tidak hanya sekedar basa-basi, tetapi Allah kukuhkan menjadi catatan pahala yang luar biasa. Pak Joko dan rekan-rekan ada Pak Mehuda, LB semuanya orang-orang pakis juga sama. Berharap berdoa Allah, pengawas PAI terlebih lagi tanggung jawabnya besar untuk memberikan arahan kepada guru-guru PAI, rekan-rekan guru-guru PAI, terlebih sekarang ketua KKG teruslah membuat sesuatu terobosan, ngobrol dengan pengawas, ngobrol dengan teman-teman di KKG kabupaten kotanya, kota Tangsalnya maksudnya, kemudian ngobrol juga dengan itu, bikin sebuah event, bikin sebuah acara sesuatu. Jangan pernah takut tidak didukung. Ya, kemarin waktu penunjukan PLT itu saya sebetulnya menunjuk yang ada di situ, tapi kepala kantor dan rekan Banten tetap kekeh itu Kasubag PU aja. Mentang-mentang saya punya kasih PAI. Tetapi saya sadar betul di tengah kesibukan Kasubag PU, apalagi sekarang seluruh tunjangan baik Man IC, MTSN, Man 1, penjuru, hulu, PU semuanya harus melalui saya. Jadi ngurusnya terlalu banyak, termasuk juga tunjangan yang Bapak Ibu. Paling terakhir itu tentang siaga, Bapak Ibu. Jangan merasa juga berat karena negara, tapi bisa jadi misalnya, maaf sekali, ada yang terkadang misalnya, contoh ada sekolah yang tidak mau menerima bos, lalu ditanya kan kenapa nggak mau terima bos? Karena bos itu LPD-nya banyak, pusing, saya takut ditangkap misalnya. Atau ada juga sekolah yang tidak mau mencarikan PIP, program Indonesia Pintar. Nah, sekarang saya juga tahu banyak guru PAI yang tidak memenuhi administrasinya disiaga. Mungkin berpikirnya uangnya tidak seberapa, tapi saya pesankan jadikan kesulitan atau administrasi, siaga dan lain sebagainya mengikutinya itu bagian dari ibadah kita. Nikmati aja, nikmati gitu. Jadi tidak ada yang berat kok. Tidak ada yang berat kalau kita menganggap itu bukan beban kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih buat semuanya.
Dari wajahnya saya lihat wajah optimis. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu lakukan semuanya dijadikan catatan ibadah yang luar biasa. Selamat kepada KKG PAI Pamulang, sukses. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar amanat yang diberikan ke kita semuanya kita bisa melaksanakan dengan baik, kita diberikan kekuatan dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan amanat ini dengan baik. Hanya Allah jamaatan jalan Allah dalamnya wasobhina wasobhin ala hadiyya wa ala kulliyatin sholat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma iftah lana abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal quwwah wa abwabal quwwah wa abwabal siham wa abwabal istiqomah wa abwabal ilmi wa abwabal hidayah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah wa sahih asadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilaihi qurribna wa an syarri abinna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al wajhal awladana min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa min ahli al-dhulm innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa ansurna bi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana hadza min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.